Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di kesempatan yang penuh keberkahan ini. Semoga setiap langkah kita selalu berada dalam lindungan dan rahmat-Nya. Sahabat yang dimuliakan Allah, bagaimana kabar hati Anda hari ini? Apakah sedang dirundung rasa gelisah karena rizki yang terasa seret? Apakah usaha sudah dijalankan, doa sudah dipanjatkan, tetapi hasilnya belum sesuai harapan? Mungkin ada yang tengah dihimpit hutang, ada yang bingung mencari nafkah, ada yang lelah dengan usaha yang terasa tak kunjung membuahkan hasil. Semua itu wajar, semua itu sering dialami manusia. Namun jangan panik, jangan putus asa, karena Allah selalu punya jalan keluar. Hari ini insya Allah kita akan belajar sebuah amalan luar biasa. Doa yang sederhana tapi penuh rahasia yang bisa membuka pintu rizki dan mengalirkan keberkahan dalam hidup kita. Zikir yang bisa Anda amalkan langsung tepat setelah sholat fardu, khususnya setelah sholat zuhur. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan berkah-Mu kepada seluruh penonton video ini, kepada siapa saja yang menekan tombol like, kepada hamba-hamba-Mu yang dengan tulus menekan tombol subscribe, kepada saudara kami yang ikhlas membagikan video ini, dan kepada sahabat-sahabat kami yang menuliskan komentar sholawat di kolom komentar. Curahkanlah kasih sayang-Mu, ampunan-Mu, keluasan rizkimu, keselamatan dunia akhirat, dan kabulkan segala hajat baik mereka ya Allah. Sahabatku, ambil nafas sejenak, rasakan ketenangan karena hari ini bisa menjadi awal yang baru bagi kehidupan Anda. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita jujur pada diri sendiri. Betapa sering kita merasa hidup ini penuh tekanan. Rizki yang diharapkan belum juga datang. Usaha yang dilakukan seolah berjalan di tempat sementara kebutuhan hidup. Ada yang merasa lelah karena berbulan-bulan mencari pekerjaan tanpa hasil. Ada yang hampir putus asa karena dagangannya sepi pembeli. Ada pula yang sudah keras siang dan malam, namun gaji yang diterima tak pernah cukup untuk menutup biaya sehari-hari. Dalam hati terasa berat, seakan pintu-pintu keberuntungan tertutup rapat. Gelisah pun makin bertambah ketika melihat orang lain lebih mudah mendapat rezeki. Perasaan ini bukanlah hal baru. Banyak dari kita merasakannya, lelah bekerja, kecewa dengan hasil, gelisah karena doa terasa belum terkabul. Namun sahabat, di balik semua itu Allah selalu menyimpan rahasia. Setiap ujian yang kita rasakan adalah cara Allah mendekatkan kita kepadanya. Saya teringat kisah seorang jamaah yang pernah datang menemui saya. Namanya Pak Iqbal, seorang pedagang kecil di daerah Madiun. Ia bercerita dengan mata berkaca-kaca bagaimana usahanya nyaris gulung tikar. Dagangnya tidak laku, hutang menumpuk, dan keluarganya mulai kehilangan semangat. Ia berkata, "Ustadz, saya sudah berusaha, saya sudah bekerja keras, tapi hasilnya tetap sama. Apa yang salah dengan saya?" Saya pun mengingatkan beliau tentang amalan zikir setelah sholat, khususnya membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali setelah sholat zuhur. Pak Iqbal awalnya ragu karena merasa terlalu berat, namun ia mencoba melakukannya dengan hati yang ikhlas sambil berdoa agar Allah membukakan jalan. Hari demi hari ia istiqomah membaca zikir ini. Subhanallah, beberapa minggu kemudian ia datang lagi dengan wajah yang berbeda, penuh senyum. Usahanya mulai ramai pembeli, hutangnya berangsur lunas, dan hatinya jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Kisah ini bukan sekedar cerita kosong. Bukankah Allah telah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 2-3, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Ayat ini begitu indah, memberikan harapan besar bagi siapapun yang merasa sempit dalam rizki, gelisah dalam hidup, atau bingung mencari jalan keluar.
Dengan ketakwaan, doa dan zikir, Allah janjikan pintu yang tak pernah kita sangka. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan biarkan hari terus terkekang oleh rasa putus asa. Jangan biarkan jiwa lelah karena mengandalkan kekuatan diri semata. Ada amalan yang akan kita pelajari bersama, ya insya Allah menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Mari kita tenangkan hati sejenak, rasakan bahwa Allah sedang memanggil kita untuk lebih dekat, karena sebentar lagi kita akan masuk kepada amalan yang akan menjadi kunci pembuka rizki Anda. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa beratnya beban hidup yang sering menekan, kini tibalah waktunya kita masuk kepada amalan utama yang akan menjadi kunci pembuka pintu rizki. Zikir ini sederhana, mudah diamalkan, namun memiliki kekuatan besar bila dibaca dengan hati yang ikhlas. Amalan yang dimaksud adalah membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Inilah Asmaul Husna, nama-nama agung Allah. Ya Hayyu berarti yang maha hidup, dan Ya Qayyum berarti yang maha berdiri. Ya Hayyu Ya Qayyum berarti yang maha berdiri sendiri, yang mengurus seluruh makhluk tanpa pernah lelah. Bacaan ini bukan sekedar kalimat, melainkan doa yang berhubungan kita dengan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Tuliskan dan bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, yang mengatur segala sesuatu. Amalkan zikir ini sebanyak 1000 kali setelah sholat zuhur. Jika terasa berat untuk dibaca sekali duduk, maka bacalah secara bertahap sepanjang siang, sambil bekerja, sambil berdagang, atau dalam perjalanan. Kuncinya adalah istiqomah dan niat yang tulus hanya untuk Allah. Sahabatku, jangan lupa untuk memperbanyak membaca sholawat, karena sholawat menjadi jalan turunnya rahmat berkah dari Allah. Bacalah dengan penuh cinta, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita isi kolom komentar dengan sholawat agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Pahala yang terus mengalir meski kita tak lagi ada di dunia ini. Sebagai penguat, ingatlah sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku hingga lupa meminta kepadaku, maka aku akan memberinya sesuatu yang lebih utama dari apa yang diminta orang-orang yang meminta. Hadis ini menegaskan bahwa zikir yang ikhlas akan menghadirkan karunia Allah lebih besar daripada sekedar doa permintaan. Sahabat, yakinlah bahwa setiap lafaz Ya Hayyu Ya Qayyum yang keluar dari lisan Anda tidak akan pernah sia-sia. Setiap hurufnya membawa keberkahan, setiap getarannya mengetuk pintu langit. Bila Anda ikhlas dan sabar, Allah akan hadirkan pertolongan dari arah yang tak tersangka-sangka. Ambillah nafas dalam-dalam, tenangkan jiwa Anda, karena sejak hari ini Anda sudah memegang amalan agung yang bisa mengubah jalan hidup. Sahabat yang dimuliakan Allah, zikir Ya Hayyu Ya Qayyum yang telah kita bahas bukan hanya sekedar rangkaian kata. Ia adalah kunci ketenangan hati, penguat jiwa, dan pintu terbukanya pertolongan Allah. Setiap kali hati Anda rasa karena hutang menumpuk, setiap kali pikiran terasa buntu karena rizki seret, ucapkanlah kalimat ini, niscaya hati akan lapang, pikiran lebih jernih, dan jalan keluar akan terbuka dengan isinya. Bayangkan ketika Anda duduk setelah sholat zuhur, lafazkan kalimat agung ini 1000 kali. Setiap detik bacaan itu meneteskan kesejukan ke dalam hati, seakan satu persatu beban dunia terangkat, dan meski belum terlihat hasil dalam sekejap, sesungguhnya doa itu sudah diangkat ke langit, menanti waktu terbaik untuk dikabulkan. Saya ingin membagikan satu kisah lagi. Ada seorang sahabat Rasulullah, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, yang pernah berkata bahwa Rasulullah mengajarkan doa kepada beliau agar terhindar dari kesulitan hidup. Rasulullah bersabda, mintalah pertolongan kepada Allah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri dengan penuh kesungguhan. Sejak itu Abu Hurairah selalu menjadikan doa ini sebagai pegangan, dan beliau dikenal sebagai sahabat yang teguh, berilmu, serta dijaga oleh Allah dalam kehidupannya.
Begitu pula dengan seorang ibu rumah tangga yang pernah saya temui di Bekasi. Ia hidup sederhana, suaminya seorang pekerja harian. Suatu hari ia mendengar tentang zikir Ya Hayyu Ya Qayyum dan mulai mengamalkan setiap habis zuhur. Meski hanya duduk di ruang tamu yang sederhana, dengan hati penuh harap ia mengulanginya 1000 kali. Perlahan-lahan hidupnya berubah. Suaminya mendapat pekerjaan tetap, anak-anaknya lebih tenang belajar, dan keluarganya merasakan kedamaian yang sebelumnya jarang mereka rasakan. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Ayat ini adalah janji setiap kali kita mengingat Allah, maka Allah pun akan memperhatikan kita, menjaga kita, dan mengabulkan doa kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, jangan pernah meremehkan zikir ini. Setiap lafaz Ya Hayyu Ya Qayyum yang Anda ucapkan adalah bukti cinta dan kepasrahan Anda kepada Sang Pencipta. Bila diamalkan dengan sabar dan ikhlas, niscaya hati akan kuat menghadapi cobaan. Rizki akan datang dengan keberkahan dan hidup Anda akan dipenuhi cahaya rahmatnya. Tenangkan hati, yakinlah diri bahwa Allah selalu bersama Anda dalam setiap helaan nafas. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita ingat kembali inti dari perjalanan kita sejak awal. Hidup seringkali membawa ujian, kesempitan rizki, himpitan hutang, kegelisahan hati, namun Allah tidak pernah lalai memperhatikan hambanya. Zikir Ya Hayyu Ya Qayyum yang kita pelajari adalah kunci untuk mengetuk pintu rahmatnya. Doa yang sederhana namun penuh kekuatan untuk menghadirkan keberkahan. Setiap ujian memiliki waktunya, maka sabarlah dalam menjalaninya. Setiap usaha memiliki buahnya, maka tawakallah atas hasilnya. Dan setiap doa tidak ada yang sia-sia. Yakinlah bahwa pertolongan Allah datang tepat pada waktunya. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, karena Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Sekarang mari kita satukan hati dalam doa yang penuh harap. Ya Allah yang Maha Hidup, limpahkanlah ketenangan ke dalam hati kami yang resah. Mudahkanlah setiap urusan kami yang terasa berat. Bukakanlah pintu rizkimu dari arah yang tak pernah kami sangka. Berkahilah keluarga kami dengan kasih sayang dan ketentraman. Jagalah anak-anak kami dalam iman dan kesehatan. Kuatkanlah kami dalam menghadapi setiap cobaan. Jadikanlah rumah kami penuh keberkahan. Jauhkan kami dari fitnah dunia. Karuniakanlah keselamatan di dunia dan akhirat. Dan tutup usia kami dengan husnul khotimah dalam rindu. Ya Allah, alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga setiap lafaz zikir yang kita baca menjadi cahaya menerangi kehidupan kita. Sahabatku, jangan lupa untuk menekan tombol like, share video ini kepada orang-orang tercinta agar mereka juga merasakan manfaatnya. Subscribe agar terus bersama dalam majelis ilmu ini, serta tuliskan sholawat di kolom komentar agar pahala jariah terus mengalir untuk kita semua. Teruslah menonton video-video lain yang insya Allah penuh dengan doa dan amalan bermanfaat. Semoga kita semua diberi keberkahan hidup oleh Allah, amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.